Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfira. Saya dari Prodi Geofisika dengan NIM 0612311005. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum saya melangkah lebih lanjut kepada materi Pancasila sebagai dasar negara, alangkah baiknya saya dulu membedakan nih, apa sih perbedaan antara bangsa dan negara. Nah, bangsa adalah suatu kesatuan yang memiliki nilai rasa kesetiakawanan antara satu sama lain. Dan juga bangsa juga itu memiliki nilai asas spiritual, asas kebersamaan, asas solidaritas yang terbangun dan tercipta dari pengorbanan pahlawan kita zaman dahulu. Dan juga negara adalah suatu organisasi di mana dia memiliki tahta tertinggi dalam suatu negara dan juga dia itu diakui oleh masyarakat. Nah, itu perbedaan antara bangsa dan negara. Kemudian saya akan membahas tentang bentuk pemerintahan, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Nah, bentuk negara adalah suatu organisasi yang dimana secara keseluruhan itu mengenai struktur dan unsur-unsur lainnya. Contohnya daerah, bangsa, pemerintahan, masyarakatnya, dan lain-lain. Sedangkan bentuk pemerintahan adalah suatu organisasi di mana yaitu menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya. Nah, terus yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah, kan ini sistem pemerintahan terdiri atas dua kata, ada sistem, ada pemerintahan. Nah, sistem itu adalah suatu tatanan yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan pemerintahan itu adalah suatu lembaga yang mengatur jalannya roda pemerintahan dalam suatu negara. Jadi sistem pemerintahan bisa kita artikan sebagai suatu tatanan yang mengatur jalannya roda pemerintahan dalam suatu negara. Kemudian kita membahas tentang konsep tujuan negara. Nah, negara ini kan, setiap negara pasti memiliki tujuan, yaitu ingin membahagiakan rakyatnya, pasti. Nah, di Indonesia kita mempunyai beberapa pilar untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Pilar pertama yaitu tujuan perlindungan. Terkait dengan perlindungan, saya mengutipnya dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, melindungi di sini bukan hanya pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melindungi masyarakatnya, tapi masyarakat itu sendiri pula juga memiliki tugas atau peran penting dalam melindungi bangsanya. Nah, salah satu contoh sederhana dalam melindungi bangsa adalah adalah menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa bela negara yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk melindungi bangsa kita. Kemudian yang kedua, ada yang namanya tujuan kecerdasan. Nah, saya mengutip lagi pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan fasilitas-fasilitas kehidupan yang layak, fasilitas pendidikan yang layak untuk agar masyarakatnya itu bisa cerdas. Dari member, masyarakat yang cerdas akan memberikan atau meningkatkan taraf kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan dalam suatu negara. Nah, kemudian tujuan ketiga yaitu tujuan perdamaian. Nah, di sini juga saya kutip, melaksanakan ketertiban dunia, melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi perdamaian di sini bisa kita lihat dari dua sisi, ada perdamaian dalam negeri dan perdamaian luar negeri. Contoh dari perdamaian dalam negeri ini bisa kita lihat dari contoh kecilnya itu pemerintah itu bisa memberikan peraturan-peraturan yang pro kepada masyarakatnya agar masyarakat itu bisa melaksanakan perintah dari pemerintahnya secara damai dan secara sejahtera. Kemudian tujuan yang keempat, tujuan kesejahteraan. Nah, kita bisa lihat dari alinea keempat lagi yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan ini
apa ya, bisa kita lihat dari 3 unsur utama, yaitu sandang, pangan, dan papan. Apabila ketiga ini terpenuhi, maka insya Allah dalam negara tersebut akan terwujudnya nilai kesejahteraan. Tapi kalau kita memandang dari pandangan lain, bahwasanya kesejahteraan dalam suatu negara itu bukan hanya dilihat dari segi ekonominya saja, tapi kita bisa lihat dari sudut pandang lahir batin. Apakah negara tersebut sudah bahagia sudah sejahtera secara ekonomi dan juga secara lahir batin. Nah, itu. Kemudian saya lanjut ke konsep dasar negara. Kan materi saya tentang dasar negara Pancasila. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang konsep dasar negara. Kita tahu bahwasanya dasar negara kita itu kan Pancasila. Jadi di sini Pancasila itu sebagai dasar dalam kehidupan bernegara, juga sebagai pengatur nilai kehidupan, tatanan kehidupan dalam suatu negara. Kemudian saya akan bahas juga apa sih esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebenarnya perbedaan dari esensi dan urgensi ini tidak terlalu beda, karena kalau esensi itu berbicara tentang alat pemersatu bangsa, di mana Pancasila itu dibuat sebagai alat pemersatu oleh para pejuang kemerdekaan yang dijadikan fondasi atas pilar-pilar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan urgensinya itu kan Pancasila juga kan sebagai alat pemersatu, tetapi pada hakikatnya itu alat pemersatu itu digunakan untuk mempersatukan bangsa dan juga melenyapkan segala macam penjajahan, baik itu penjajahan eksternal dan penjajahan internal yang akan dihadapi oleh bangsa kita ke depannya. Kemudian saya akan membahas tentang apa sih tantangan Pancasila ke depannya dan bagaimana sih solusi dari kita generasi muda yang akan menghadapi tantangan Pancasila ke depannya. Nah, saya ambil satu contoh yang mungkin marak di kehidupan kita saat ini, yaitu kemajuan teknologi. Kita tahu bahwasanya teknologi itu sangat berkembang pesat di sekeliling kita, bukan hanya di Indonesia, tetapi kita bisa lihat dari negara-negara lain pula. Karena kemajuan teknologi itu berkembang pesat berbanding lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan alam. Jadi kita tidak kita tidak bisa melihat, tidak bisa menghakimi bahwa kemajuan teknologi ini hal yang salah. Adapun dampak negatifnya dari kemajuan teknologi ini adalah banyaknya budaya-budaya barat, budaya-budaya negatif dari barat yang masuk ke budaya kita, sehingga banyak budaya-budaya yang tidak tersaring dari luar, yang tidak sesuai dengan budaya-budaya masyarakat Indonesia. Kemudian apa sih solusinya? Jadi dari saya itu solusinya yaitu mungkin dari orang tua bisa memperketat segala hal-hal yang berbau teknologi kepada anaknya, dan juga bisa mengawasi apa hal-hal yang bisa menjerumuskan anak-anak zaman sekarang ke budaya-budaya yang berbau negatif. Kemudian kita sebagai generasi muda yaitu kita harus memahami, mempelajari, dan mempedomani nilai-nilai Pancasila, dan terus menjaga bahwasanya budaya kita itu beda dengan budaya barat yang berbau-bau negatif. Mungkin sekian dari materi dari saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak sudah memberikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan materi-materi lainnya. Saya Nurul Makfira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.